Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah perpajakan 2 yang terdiri dari Nadia Adiba, yang kedua ada Gusti Syaputra Silaban, yang ketiga ada Febi Anggraini Putri, dan yang terakhir ada Selif Fintiani. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang penerapan strategi perpajakan terhadap PT Armin Tbk. Video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pada semester ini untuk mata kuliah perpajakan 2. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih tax planning? Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh perusahaan atau wajib pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dan bisa disebut juga sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, jadi dalam menyusun tax planning atau perencanaan pajak, perusahaan atau wajib pajak tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun kelebihan dari perseroan terbatas yaitu yang pertama, sistem kepemilikan yang lebih jelas. Yang kedua, keberlangsungan perusahaan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada kemudahan untuk penambahan modal. Oke, selanjutnya itu strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Nah, di sini kami memilih perseroan terbatas atau PT karena PT merupakan badan usaha yang paling populer di Indonesia. Jika dilihat dari aspek legalitasnya, PT merupakan entitas berbadan hukum karena adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, berikut merupakan profil perusahaan yang kami miliki. Oke, selanjutnya yaitu Tax Planning PPh 2126. Perencanaan perpajakan dilakukan agar dapat menghemat pajak. Nah, salah satu perencanaan perpajakan atas pajak penghasilan 21 adalah dengan menggunakan beberapa metode yang ada untuk memberikan penghasilan kepada pegawai. Yang pertama yaitu PPh 21 ditanggung perusahaan atau net basis. Nah, yang kedua ada PPh 21 yang ditanggung karyawan atau gross method. Nah, yang ketiga yaitu PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan atau gross up method. Nah, PT Armin Tbk atau perusahaan yang kami dirikan menggunakan metode gross up untuk perhitungan PPh pasal 21. Kenapa kami memilih metode gross up? Karena metode ini difasilitasi oleh perusahaan sebagai tunjangan pajak dan dapat dibiayai atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Nah, manfaat lain dari metode gross up ini adalah beban pajak perusahaan akan menurun dan take home pay karyawan akan mengalami kenaikan. Nah, berikut merupakan perhitungan PPh pasal 21 karyawan dalam setahun menggunakan metode gross up. Nah, dapat dilihat bahwa jumlah tunjangan pajak sebesar Rp1.132.105 adalah sama besar dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Sehingga karyawan tidak akan dipotong PPh pasal 21 karena seluruh PPh pasal 21 kini ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Namun harus diingat, pada metode gross up, biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak ialah paling besar dibanding dengan alternatif lainnya. Namun memiliki sisi positif yakni semua biaya tambahan tersebut diakui baik secara komersial maupun fiskal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tax planning untuk PPh pasal 22, 23 dan 26 serta PPh final, dan saya juga akan menjelaskan tax planning untuk PPN. Yang pertama, tax planning PPh pasal 22. Dalam hal impor, tarif PPh pasal 22 ini bervariasi, tergantung apakah perusahaan yang memiliki angka pengenal impor yang disingkat API atau tidak memiliki API. Dan kalau barang impor tersebut itu tidak dikuasai, artinya barangnya tak bertuan. Kalau perusahaan memiliki API, itu tarifnya sebesar 2,5% dari nilai impor. Kalau tidak memiliki API, tarifnya adalah 7,5%. Dan untuk barang yang tidak bertuan, itu juga dikenai tarif yang sama dengan non-API, yaitu 7,5% dari harga jual lelang. Persentase tersebut dihitung dari harga barang atau nilai SIF ditambah BM. SIF itu disingkat Cost Insurance dan
freight. BM itu biaya masuk. Dan kalau ada biaya masuk tambahan seperti ongkos kirim dan lain-lain, itu harus ditambahkan juga. Nah, rate yang berbeda ini mendorong adanya tax planning. Para tax planner itu berusaha untuk mencari tarif terendah untuk pajak PPh pasal 22. Dan mereka pada umumnya itu merekomendasikan impor yang menggunakan API. Nah, berikut kami akan sajikan terkait PPh pasal 22 ini. PT Armin Tbk melakukan penjualan barang kena pajak ke Jepang, yaitu kegiatan ekspor barang. Barang yang dijual adalah XC2 Tools. Barang ini merupakan barang otomotif seharga 77 juta rupiah dengan asuransi sebesar 5 juta rupiah dan ongkos kirim sebesar 2.700.000 rupiah. Tarif biaya masuk untuk kegiatan ekspor ini adalah 25%. Nah, yang pertama harus kita cari adalah DPP-nya. Berikut PPh pasal 22 sebelum menggunakan API di PT Armin ini, sebelum menggunakan tax planning. SIF ditambah biaya masuknya adalah 77 juta rupiah ditambah 5 juta ditambah 2.700.000 sebesar 84.700.000 rupiah. Untuk DPP barang otomotif itu harus kita kalikan 0,45% sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tarifnya adalah 381.150. DPP-nya 84.700.000 dikurang 381.150 adalah 84.318.850. Untuk PPh pasal 22-nya itu tarifnya adalah 7,5%. DPP tadi kita kalikan 7,5%. Menjadi PPh untuk pasal 22-nya pajaknya yaitu 6.324.000 kalau dibulatkan. Tax planning untuk PPh pasal 22 ini kita harus menggunakan API. Sudah kita tahu DPP itu 84.318.850, itu tinggal kali dengan tarif yang memiliki API, tarif impor kegiatan ekspor ini dikali 2,5%. Tarif pajaknya itu adalah bulatkan 2.108.000. Tax haven yang diperoleh setelah penerapan tax planning sebesar 4.216.000 karena kita tahu perbedaan yang drastis dapat kita lihat saat penerapan tax planning, di mana perusahaan menggunakan angka pengenal impor untuk PPh pasal 22-nya, sehingga pajak yang terhutang adalah 2.108.000. Sedangkan saat tidak menggunakan tax planning, PT Armin itu terhutang PPh pasal 22 sebesar 6.324.000. Selanjutnya yang kedua ada perhitungan tax planning PPh pasal 23. Dan contohnya yang kami berikan itu dari tanggal 1 Januari PT Armin Tbk melakukan perancangan kendaraan roda 4 terhadap PT RN. Nah, PT RN ini memiliki hubungan istimewa terhadap PT Armin karena terikat satu garis keturunan. Kegiatannya adalah perancangan kendaraan roda 4 ini dilakukan selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni, sesuai kontrak perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh PT Armin ini harus dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 garis miring PMK nomor 3 garis miring tahun 2015 atau Undang-Undang PPh pasal 23 yang berkaitan dengan pendapatan atas jasa perancang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang tadi saya jelaskan, tabel untuk perhitungan ini kami sediakan. Masa pajaknya itu mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Terus jenis biayanya itu ada jasa perancang. DPP-nya setiap dasar pengenaan pajaknya itu adalah 10.500.000 rupiah setiap bulannya untuk jasa tersebut. Nah, tarif untuk PPh 23 ini yaitu sebesar 2% karena kegiatannya adalah merancang. Jadi PPh pasal 23 di bulan Januari itu sebesar Rp210.000. Sama halnya dengan bulan Februari dan seterusnya. Dari sini kita dapat lihat apabila PT Armin melakukan tax planning, seperti inilah gambar tabel daripada tax planning PPh pasal 23. Selanjutnya yang ketiga, tax planning untuk PPh final atau sebutan lainnya PPh pasal 4 ayat 2. PPh final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Kita tahu PT Armin memiliki 3
pemegang saham. Jadi pada setiap bulannya mereka akan menerima penghasilan atas saham tersebut dan akan terkena PPh final. Berikut perhitungan dividen pemegang saham PT Armin di bulan Januari tanpa menggunakan tax planning. Diketahui penghasilan PT Armin di bulan Januari adalah 125 juta rupiah dikurangi pembelian barang kena pajak sebesar 75 juta rupiah, sehingga laba kotor PT Armin adalah 50 juta rupiah. PPN atas laba kotor tersebut, atas penghasilan tersebut sebesar 10% tarifnya. Jadi laba bersih PT Armin itu adalah 45 juta rupiah. Pembagian dividen dilakukan secara tunai. Yang pertama, Tuan Gusti itu memiliki kepenguasaan modal itu 50%, sehingga dividen yang diterima adalah 22.500.000. Tarif untuk dividen 10%, kita kalikan 22.500.000. Pajak yang terutang adalah 2.250.000 untuk Tuan Gusti. Sehingga dividen bersih yang diterima Tuan Gusti itu 20.250.000 rupiah. Yang kedua, Tuan Yoga yang memegang saham itu 25%. Kita kalikan dengan 45 juta rupiah. Dividen yang diterima Tuan Yoga itu sebesar 11.250.000 rupiah dikali tarif PPh final, sehingga pajak yang terutang adalah 1.125.000 rupiah. Dividen bersih yang diterima Tuan Yoga adalah sebesar 10.125.000 rupiah. Yang ketiga, Nyonya Nadia Adiba, sama dengan Tuan Yoga, kepenguasaan sahamnya itu 25%, sehingga tarif PPh finalnya itu 1.125.000, dan dividen bersih yang diterima Nyonya Adiba itu sama dengan Tuan Yoga sebesar 10.125.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penghitungan PPh final yang menggunakan tax planning. Kita tahu penghasilan PT Armin itu 125 juta, dan yang sebelum menggunakan tax planning itu BKP PT Armin adalah 75 juta rupiah. Nah, saat menggunakan tax planning, PT Armin itu melakukan peningkatan pembelian barang kena pajak sebesar 5 juta rupiah, sehingga BKP PT Armin adalah 80 juta rupiah. Laba kotornya itu 125 juta rupiah dikurang 80 juta rupiah adalah 45 juta rupiah. Penghasilan ini terkena PPN tentunya, sehingga laba bersih dari PT Armin itu 45 juta dikurang 4.500 menjadi 40.500.000 rupiah. Oke, kita ke pemegang saham nih. Tuan Gusti itu 40.500.000 rupiah dari laba bersih tadi, memiliki kepenguasaan saham 50%, sehingga dividen yang diterima itu 20.250.000 dan akan terkena tarif PPh final 10%, dan pajak yang terutangnya itu adalah 2.025.000 rupiah. Untuk Tuan Yoga yang 25% kepenguasaannya mendapatkan dividen 10.125.000. Kita kalikan tarif PPh finalnya, sehingga terutanglah pajak 1.012.500 rupiah. Untuk Nyonya Adiba sama seperti Tuan Yoga, pajak yang terutang untuk dividen Nyonya Adiba itu 1.012.500 rupiah. Kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan tax planning. Kalau sebelum menggunakan tax planning itu pajak yang terutang untuk Tuan Gusti itu sebesar 2.250.000 rupiah. Sementara setelah menggunakan tax planning itu menjadi 2.025.000 rupiah. Kita lihat ada perbedaan yang cukup banyak sebelum dan sesudah melakukan tax planning di PPh final. Selanjutnya adalah tax planning untuk PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan maupun pemerintah.
Berikut saya jelaskan perhitungan tax planning PPN untuk PT Armin. Nah, di tahun 2020 PT Armin memiliki omset lebih dari 1 miliar rupiah, dan ini merupakan PKP yang didapat atas penjualan barang yang berhubungan dengan usaha maupun pendapatan yang tidak berhubungan dengan usaha. Dari data yang didapat perusahaan, itu pada bulan Januari penjualan PT Armin itu sebesar 125 juta rupiah dan dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10%, sehingga terutang PPN sebesar 12.500.000 rupiah, dan pembelian barang kena pajak sebesar 75 juta rupiah, dikenakan tarif 10%, sehingga pajak yang terutang adalah 7.500.000 rupiah. Berikut adalah tabel ataupun data atas penghasilan yang diterima PT Armin pada saat belum melakukan penerapan tax planning. Selanjutnya kami akan memberikan tabel atau data yang sesudah menggunakan tax planning. Nah, dari kedua tabel tersebut, perbedaan yang dapat kita lihat adalah perbedaan di pembelian BKP antara menggunakan tax planning dengan tidak menggunakan tax planning. Pada saat menggunakan tax planning, ada peningkatan pembelian barang kena pajak. Di bulan Januari contohnya kita lihat peningkatannya sebesar 5 juta, sehingga mengecilkan pajak yang terutang atas PPN daripada PT Armin. Nah, hasil dari data ini, kita lihat perusahaan meminimalkan PPN terutangnya dengan menerapkan tax planning dengan cara mengurangi PPN melalui peningkatan pembelian BKP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tax planning PPh Badan. PT Armin Tbk menggunakan strategi perencanaan pajak berupa tax avoidance, diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah atau loophole ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Perhitungan tax planning PPh Badan. Sini hal yang dilakukan PT Armin Tbk dengan cara menerapkan 25% tax PPh Badan. Pertama, ada income tahun 2020 sebesar 1.572.500.000. Yang kedua, ada cost of goods sold-nya sebesar 106.345.000. Cara buat ngitung cost of goods sold-nya itu dengan menghitung persediaan awal ditambah pembelian bersih lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan awalnya sebesar 157.250.000, lalu pembelian bersihnya 39.312.500, lalu persediaan akhirnya sebesar 90.217.500. Jadi hasilnya 106.345.000. Yang ketiga ada gross income-nya sebesar 1.400.000.000, lalu operating expense-nya sebesar 70 juta. Jadi gross 1.400.000 itu dikurangi dengan 70 juta. Jadi hasilnya itu jadi net income itu sebesar 1.330 juta. Corporate tax-nya itu tax PPh Badan 25%. Jadi 1,330 juta itu dikali dengan 25%, jadi hasilnya 332.500.000. Lalu net income after tax-nya sebesar 997.500.000 rupiah. Transaksi penghasilan di atas ditransfer kepada pemegang saham sebagai dividen dan dikenakan PPh final 10% untuk WPOP. Net income before tax itu 1.330.000.000. Tax PPh badannya sebesar 25%, tadi jadinya 332.500.000.
Lalu net income after tax-nya itu 997.500.000. Lalu pajak atas dividennya 10%, jadi 997.500.000 dikali dengan 10%, jadi hasilnya 99.750.000. Return yang diterima pemegang saham sebesar 169.750.000. Maka persentase beban pajak atau total tax adalah 332.500.000 ditambah dengan 99.750.000 lalu dibagi dengan 1.330.000 lalu dikali dengan 100%. Hasilnya 0,325 karena diminta persen, jadi hasilnya 32,5%. Dapat diketahui dalam pembagian dividen WPOP akan dibebani kepada investor dengan pajak keuntungan yang diperoleh PT Armin Tbk yaitu sebesar 32,5%. Baik, selanjutnya adalah mengenai strategi dalam manajemen perpajakan yang memiliki hubungan istimewa. Nah, jadi di sini kami menggunakan Control Foreign Corporation atau disingkat CFC. Nah, yang mana CFC ini adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri yang kepemilikannya itu dikuasai oleh wajib pajak yang ada dalam negeri, yaitu oleh PT Armin sendiri. Nah, jadi CFC ini tujuannya itu sebagai alat untuk menangguhkan kewajiban pajak atas penghasilan dari operasi perusahaan dengan cara menangguhkan pendistribusian dividen ke pemegang saham. Nah, dan penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah itu adalah 50% dari jumlah saham yang disetor. Nah, di sini kami memiliki contoh dalam penerapan PT Armin ini yang mana didirikan di Indonesia dan kemudian mendirikan anak perusahaan di Irlandia, salah satu negara yang menganut tax haven. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memperkecil beban pajak yang sebesar 2,5 miliar. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai skema pengalihan melalui CFC. Jadi di sini dapat kita lihat membuat perusahaan anak, yaitu kita umpamakan dengan PT Minar dengan kepemilikan saham 100% dengan jumlah nominalnya 100 miliar. Lalu perusahaan anak ini yang PT Minar didirikan di negara Irlandia, negara tax haven yang menganut territorial system atau negara yang tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang tidak bersumber dari negaranya. Nah, di awal tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dan negara Irlandia. Nah, kemudian uang sebesar 100 miliar tersebut itu yang dipinjam oleh perusahaan anak kita, PT Minar, itu dipinjamkan kepada perusahaan PT Siso dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Nah, jadi jumlah bunganya itu adalah 10% dikali 100 miliar, yaitu 10 miliar. Nah, lalu ketika perusahaan PT Siso membayar bunga kepada PT Minar, PT Siso melakukan pemotongan pajak atas dasar pasal 26 Undang-Undang PPH karena tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda sebesar 20%, itu 20% dikali 10 miliar menjadi 2 miliar. Nah, di negara Irlandia, penghasilan sebesar 10 miliar itu tidak dikenakan pajak atau menganut territorial system. Dengan demikian, beban pajak itu efektif sebesar 20% dikali 10 miliar, yaitu 2 miliar. Nah, jadi penghematan pajak yang didapat oleh PT Armin Tbk dengan cara melakukan skema CFC itu adalah 2,5 miliar dikurang 2 miliar, yaitu 500 juta. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.